Halo para holigan, kembali lagi bersama kami di channel ini. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi berita seputar dunia sepak bola terupdate di pekan ini. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke berita spesial ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita update dari klub-klub kesayangan kita. Let's go! Pelatih akademi tewas, bos Shakhtar Donetsk, sudahi perang ini. Palkin menyerukan agar stakeholder sepak bola Rusia turut berperan dalam menghentikan perang. Invasi Rusia ke Ukraina kembali memakan korban di lingkup sepak bola. Kali ini, seorang pelatih akademi klub besar Ukraina, Shakhtar Donetsk, tewas tertembak peluru Rusia di kepalanya. Kabar itu disampaikan CEO Shakhtar, Sergei Palkin, melalui akun Facebook pribadinya. Sebelumnya, dua pesepak bola Ukraina terbunuh dalam invasi Rusia, yaitu Vitali Sapilo 21 tahun, dan Dmytro Martinenko 25 tahun. Palkin belakangan ini memang aktif menyuarakan agar perang di antara dua negara Eropa Timur itu dihentikan, karena mendatangkan kerugian, terutama bagi masyarakat Ukraina. Palkin juga menyuarakan agar pemain dan seluruh stakeholder sepak bola di Rusia bergerak untuk menghentikan perang. Palkin pun menganggap sikap diam stakeholder sepak bola Rusia sebagai bentuk kekalahan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada pemilik, manajemen, dan pemain klub sepak bola Rusia. Rusia telah melakukan serangan militer yang mengerikan, dan berbahaya di Ukraina, ucap Palkin. Sebuah negara yang sudah pernah kalian kunjungi, dan kalian selalu disambut dengan hangat. Sebuah negara di mana kalian memiliki kerabat, teman, dan kenalan. Negara tempat beberapa dari kalian bahkan dilahirkan. Negara ini dan rakyatnya sekarang dihancurkan oleh tentara Rusia dengan semua jenis senjata. Dunia mengharapkan kalian untuk bertindak yang akan menghentikan kegilaan. Tapi kalian takut. Dalam olahraga, ketakutan adalah perasaan yang mengurangi kemungkinan kemenangan menjadi nol. Meskipun kalian tidak memberikan perintah untuk memusnahkan Ukraina, diamnya kalian adalah bantuan untuk pembunuhan massal dan penghancuran. Jangan hanya diam, bicaralah. Jika tidak, itu menjadi kekalahan kalian. Sebuah kekalahan yang akan diingat oleh generasi berikutnya. Inggris akan sanksi dan bekukan aset Roman Abramovich. Drama penjualan Chelsea masuki babak baru. Pemerintah Inggris berencana memberi sanksi Roman Abramovich dan membekukan asetnya. Roman Abramovich telah mengonfirmasi bahwa dia akan menjual Chelsea. Namun, keadaan sekarang kian rumit karena pemerintah Inggris berencana untuk memberi sang taipan Rusia sanksi plus membekukan aset yang dimilikinya di tanah Britania Raya. Keputusan Abramovich melepas Chelsea didasari akibat invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Perang kedua negara ini memicu reaksi dari pemerintah Inggris, yang dilaporkan akan menjatuhkan sanksi berat pada sang taipan Rusia. Abramovich, yang mengakuisisi Chelsea pada 2003 silam, telah mempersembahkan 19 trofi mayor. Dia mengakui, hasil penjualan Chelsea nantinya akan dialokasikan kepada Yayasan Amal untuk membantu para korban perang di Ukraina. Pria 55 tahun itu menegaskan, niatnya menjual Chelsea tidak berkaitan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sang taipan membantah jika dirinya punya hubungan khusus dengan orang nomor satu di negeri beruang putih itu. Beberapa hari terakhir, mencuat desas-desus jika miliarder Swiss Hans Jokwis dan investor Amerika Todd Boehly cukup tertarik untuk mengambil alih Chelsea dari Abramovich. Namun, kini peluang untuk menjual The Blues terancam gagal total. Seiring rencana pemerintah Inggris untuk memberi sanksi tegas pada Abramovich dan membekukan asetnya, hal ini dilakukan untuk menekan Putin, yang disebut-sebut dekat dengan Abramovich, agar menghentikan serangan ke Ukraina. Dengan kata lain, nasib Chelsea akan semakin tidak karuan jika niat Abramovich menjual klubnya terhambat karena keputusan dari pemerintah Inggris tersebut. Xavi pergi ke Jerman, akankah Haaland gabung Barcelona? Manajer dan legenda Blaugrana itu ingin menghadiri sendiri pertemuan dengan sang striker demi merayunya ke Catalunya. Beberapa delegasi dari Barcelona, termasuk sang manajer Xavi Hernandez terbang ke Jerman untuk menemui striker Borussia Dortmund Erling Haaland pekan ini. Desember lalu, Blaugrana menggelar rapat dengan agen Haaland, Mino Raiola. Sementara Dortmund baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Madrid juga tertarik mendatangkan striker Norwegia itu.
Haaland kian mengipasi rumor transfernya ke La Liga setelah berkata ia mau bermain di Spanyol suatu hari nanti. Menurut klaim Le Sportiu, dilansir dari Diario Sport, Barca ingin mencuri start untuk mengamankan tanda tangan striker 21 tahun itu. Xavi sampai ikut demi memuluskan kesepakatan. Laporan tersebut berkata bahwa pelatih Blaugrana itu terbang ke Munich, Selasa waktu setempat, untuk menemui sang pemain, bersama dengan Direktur Olahraga Barca, Jordi Cruyff. Mereka mengambil langkah ini karena Barcelona tak memiliki pertandingan di tengah pekan dan jadwal Haaland sedang kosong karena dalam masa pemulihan dari cedera. Haaland dilaporkan memiliki klausul rilis senilai 63 juta pound dalam kontraknya yang mulai aktif musim panas nanti. Sehingga tak berlebihan jika klub-klub elit Eropa bakal berbondong-bondong mengantre membelinya. Manchester United menjadi salah satu klub yang tertarik mendatangkan Haaland, bersama dengan Manchester City. Sementara Bayern Munich bakal terus memantau, namun sepertinya komentar sang striker menyoal ingin bermain di Spanyol memberikan keuntungan besar buat Barcelona dan Madrid. Status kelas dunia penyerang 21 tahun itu tak perlu diragukan lagi, mengingat ia sudah membukukan 80 gol hanya dalam 79 penampilan buat Dortmund sejak dibeli dari Red Bull Salzburg 2 tahun lalu, termasuk 23 gol dari 20 penampilan musim ini. Musim lalu, Haaland berperan penting dalam kemenangan Dortmund di DFB Pokal, memenangkan pemain terbaik musim ini di Bundesliga, dan menjadi top skor di Liga Champions Eropa. Dan itulah beberapa berita terbaru yang kami sajikan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Simak terus berita sepak bola dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you!